kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami mengenai hak asasi manusia. Sebelum kami memaparkan materi kami akan memperkenalkan diri. Saya Elia Delia akan membahas mengenai konsep dasar hak. Saya Meta Tridiana Purba akan membahas prinsip pokok hak. Saya Esther Pangaribuan akan menjelaskan sejarah HAM. Saya juga Maika Sidarati akan membahas HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selamat menyaksikan! Materi hak asasi manusia merupakan materi yang sangat penting terutama untuk guru maupun calon guru, khususnya pada pembelajaran PKN. Pada bab ini kita akan membahas konsep dasar HAM, sejarah HAM, prinsip-prinsip pokok HAM, dan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konsep dasar hak asasi manusia atau HAM dikatakan HAM karena hak-hak itu bersumber pada sifat hakikat manusia sendiri yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. HAM itu bukan karena diberikan oleh negara ataupun pemerintah. Oleh karena itu, hak-hak tersebut tidak dapat dirampas oleh negara atau siapapun. Dalam ketentuan lain yaitu pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan siapa saja demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari rumusan di atas dapat dikemukakan bahwa di balik adanya hak asasi yang perlu dihormati mengandung makna adanya kewajiban asasi yang dimiliki setiap orang. Kewajiban asasi yang dimaksud adalah kewajiban dasar manusia yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut sebagai kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana tegaknya HAM. Sejarah hak asasi manusia telah berkembang sejak masa Madinah pada tahun 572 Masehi. Piagam ini menjamin hak dan kebebasan semua warga Madinah tanpa membedakan suku atau agama dan menjadi dasar hidup berdampingan secara damai. Di Eropa, tonggak sejarah HAM dimulai dengan Magna Carta tahun 1215 yang membatasi kekuasaan raja dan menjamin hak-hak bangsawan. Selanjutnya, Bill of Rights Inggris tahun 1689 menegaskan kesetaraan di depan hukum. Pada tahun 1776, Amerika Serikat mendeklarasikan kemerdekaannya melalui Declaration of Independence yang menyatakan bahwa semua manusia diciptakan setara dan memiliki hak yang melekat. Di Prancis, Declaration destroyed the Inhuman and Citoyen tahun 1789 mempertegas prinsip liberty, equality, dan fraternity serta menjamin kebebasan berekspresi, beragama, dan perlindungan hukum. Pada 1941, Presiden Roosevelt menyuarakan 4 kebebasan sebagai hak mendasar manusia. Puncaknya pada tahun 10 Desember 1948, PBB menetapkan Universal Declaration of Human Rights atau UDHR sebagai standar universal HAM. Setelah itu, lahir berbagai konvensi internasional yang melindungi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Materi selanjutnya adalah ada prinsip pokok HAM. Ada 6 prinsip pokok HAM. Yang pertama, ada prinsip universal, di mana HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, agama, suku bangsa, dan kebangsaan. Yang kedua, ada prinsip tidak dapat dilepaskan. Di sini menjelaskan bahwa HAM sudah dimiliki oleh seseorang sejak dia lahir dan tidak dapat diganggu oleh orang lain. Yang ketiga, ada prinsip tidak dapat dipisahkan, yaitu HAM tidak dapat dipisahkan satu sama lain, di mana kita harus menghormati dan melindungi HAM secara bersamaan. Yang keempat, ada prinsip saling tergantungan, di mana HAM memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana pemenuhan
pemenuhan hak lainnya. Yang kelima, ada prinsip kesetaraan atau keseimbangan. HAM memiliki keseimbangan atau kesetaraan untuk semua orang tanpa ada diskriminasi, kekerasan, dan perbedaan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Yang keenam, dan sebagai prinsip yang terakhir, ada prinsip partikularisme atau partisipasi, di mana HAM memerlukan partisipasi aktif untuk semua individu dalam proses pengambilan keputusan untuk pengembangan hidup mereka. HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Pancasila sebagai dasar bangsa Indonesia, hakikat manusia tersusun atas jiwa dan raga. Kedudukan kodratnya yaitu sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi. Adapun sifat kodratnya yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam pengertian inilah, hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan hakikat kodrat manusia tersebut. Pada dasarnya, perlindungan hak asasi manusia sudah dicantumkan dalam naskah proklamasi pembukaan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Bahkan, Indonesia sudah terlebih dahulu merumuskan perlindungan hak asasi manusia sebelum adanya Deklarasi Universal oleh PBB pada tahun 1948. Hal ini ditekankan oleh pendiri negara yaitu Muhammad Hatta pada sidang BPUPKI. Walaupun yang dibentuk itu negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan hak dari warga tersebut agar jangan timbul negara kekuasaan atau maslahat. Melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan dalam alinea keempat bahwa negara Indonesia yaitu sebagai negara kepersekutuan bersama dan bertujuan melindungi warganya terutama dalam perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan tujuan tersebut, negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia pada warganya. Hal ini berkaitan dengan kesejahteraan hidup baik jasmani maupun rohani yang berkaitan di bidang sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan agama.